Yo, kembali lagi di Science Center. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemantulan pada gelombang. Nah, ini adalah salah satu ciri dari gelombang atau sifat dari gelombang bahwa gelombang itu bisa dipantulkan. Contohnya kalian lihat di laut, kalian melihat gelombang air yang menabrak batu karang. Kau melihat bahwa gelombang airnya itu ada yang dipantulkan. Kalian lihat juga ketika kalian berteriak di suatu tebing yang luas sekali, lalu kalau kalian mendengar kembali suara kalian yang kalian teriakan, itu adalah hasil pemantulan dari gelombang bunyi yang disebut juga sebagai gema. Jadi gelombang itu bisa dipantulkan. Nah, kita pada video kali ini kita akan fokus pada gelombang pada tali sehingga mudah divisualisasikan. Nah, pemantulan pada gelombang itu tergantung pada ujung talinya. Jadi kita lihat ada dua, yaitu pemantulan pada ujung terikat dan pemantulan pada ujung bebas. Nah, apa yang dimaksud dengan pemantulan pada ujung terikat? Nah, ini adalah gambar visualisasi ujung terikat. Nah, kalian lihat di sini, pada gambar pertama paling awal, kita punya tali. Oke, kita punya seutas tali, kemudian ujungnya itu diikat. Sehingga pada ujung ini tidak bisa bergerak. Nah, ini disebut sebagai ujung terikat. Artinya, salah satu ujungnya kita ikat. Nah, kemudian kita getarkan ujung tali ini, sehingga kita membentuk suatu gelombang ini. Satu gelombang ini disebut sebagai pulsa. Nah, sebagai pulsa, kamu getarkan, kemudian dia akan merambat. Nah, dia akan merambat, kemudian dia akan menuju pada ujung terikat ini. Nah, karena ujung ini terikat, kita lihat bahwa gelombang ini berusaha untuk menarik ke atas bagian tali yang di ujung ikat ini. Nah, tetapi karena ujungnya terikat, dia tidak bisa bergerak. Sehingga justru dia yang memberikan gaya yang berlawan arah dengan tali yang memberikannya. Jadi tali memberikan ke atas, tapi ujung terikat ini nggak bisa gerak, justru dia memberikan gaya yang berlawan arah, yaitu ke bawah. Kenapa berlawan arah? Karena hukum 3 Newton. Jadi ketika ujung talinya ini ingin digerakkan ke atas sama si tali, tetapi karena tidak bisa bergerak, justru dia memberikan gaya kepada tali ke bawah. Hukum 3 Newton, aksi reaksi. Sehingga talinya itu justru menjadi ke bawah. Nah, kemudian dirambatkan kembali yang arahnya itu berlawanan arah. Jadi pemantulan ini memiliki sifat bahwa arah rambat gelombang datang, ini gelombang datang yang pertama, itu berlawanan arah dengan gelombang pantulnya. Nah, karena dia memantul. Nah, kita lihat ciri-cirinya bahwa pada ujung terikat, gelombang datang dan gelombang pantul itu memiliki beda sudut fase sebesar pi. Nah, apa maksudnya? Nah, kita lihat nih, gelombang datang itu adalah bentuknya misalkan bukit. Nah, bukit datang, kemudian ketika dia menuju ujung terikat ini, dia akan dipantulkan tetapi berubah menjadi lembah. Nah, ini berubah menjadi lembah. Nah, berapa perbedaan sudut fase awal bukit ini dan awal ujung lembah ini? Kalau kita ingat, pada fungsi sin, ini adalah satu cycle 2pi. Nah, berarti ini sin 0, kita ambil ini titik 0. Nah, berarti ini 2pi, berarti setengah ini adalah pi. Nah, berarti beda sudut fasenya itu adalah pi. Karena satu datang bukit, dipantulkan kembali malah menjadi lembah. Nah, ini adalah pemantulan pada ujung terikat. Bagaimana jika ujungnya bebas? Nah, pada pemantulan pada ujung bebas, ujungnya ini kita tidak ikat, jadi dia bisa bergerak bebas, sehingga ketika gelombang datang dalam bentuk bukit, dia menarik ujung tali yang di sini. Kalau bukit kan berarti kita lihat dia berusaha untuk menarik ke atas bagian tali yang di depannya. Nah, berarti dia juga akan nanti kelak berusaha untuk menarik tali bagian ujung ini ke atas, sehingga dia ikut ke atas. Nah, dia ikut ke atas, kemudian dipantulkan, sehingga berbalik arah. Nah, berbeda dengan terikat. Kalau terikat itu tidak bisa bergerak, sehingga dia mau gerakin ujungnya ke atas, malah ke bawah. Tetapi kalau ujung bebas, itu dia bisa bergerak bebas. Sehingga kalau misalnya datang bukit, dia berusaha menarik ke atas ujungnya ini, dan dia tertarik ke atas sehingga bukit akan tetap menjadi bukit. Nah, sehingga bukit ini nanti akan terpantulkan dan berlawanan arah dengan gelombang datangnya. Jadi pada
pemantulan pada ujung bebas itu gelombang datang dan gelombang pantulnya itu sefase. Nah, beda sama yang tadi. Kalau tadi bukit menjadi lembah, kalau ujung bebas bukit tetap menjadi bukit sehingga dikatakan dia sefase. Jadi ini adalah pemantulan pada gelombang.